Tuhan, terima kasih buat sore hari ini, malam hari ini. Engkau sudah menuntun kami ya Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan dan berikan hikmat buat Reta yang menyampaikan firman, dan biar firman itu Engkau sampaikan sendiri ya Tuhan melalui mulut Reta ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga berkati buat teman-teman yang mendengarkan firman yang ingin Kau sampaikan kepada teman-teman. Kau berkati kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat menangkap setiap firman yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, kalian udah pernah lihat yang videonya Mika itu belum? Yang waktu itu dikirim sama Bu Ana. Sudah. Udah. Semuanya dia mau, jadinya dia minta tolong ke Bu A. Iya, betul. Nah, buat teman-teman yang eh, belum sempat lihat, kita lihat bareng-bareng lagi ya. Dokter Novi minta tolong buat ditampilin. Ini kan kopi yang lagi viral. Hah, ada menu baru. Ini kan menu yang dimakan sama opa-opa Korea. Hah, sendalnya lucu banget. Ini tinggi banget, bisa buat aku tinggi. Ih, mainannya lucu banget, kayak ada rodanya sama ada permennya. Ih, popcornnya enak banget, cocok buat temenin aku nonton film. Ih, nyam-nyamnya itu bisa beli 2 gratis photocard. Aku pengen beli 2. Kenapa ya aku pengen beli semuanya? Padahal semuanya itu gak guna-guna amat. Tapi aku pengen. Bu Ana, help. Nah, udah nonton ya. Kira-kira menurut teman-teman, Mika itu kenapa kok pengen dari cerita tadi, Mika itu kenapa kok pengen beli semuanya, padahal nggak butuh-butuh banget. Ada yang mau jawab? Kamu mau jawab? Karena dia suka. Karena dia suka. Ya, benar. Terus selain suka, ada lagi nggak menurut kalian yang ngebuat Mika tuh pengen banget beli ini, itu, yang tadi disebutin mungkin nyam-nyam beli 2 gratis photocard, terus habis itu sendal biar tinggi. Yuk, siapa yang mau jawab lagi? Kalau Twin, menurut Twin, eh, yang dialami Mika tuh kayak gimana? Kenapa kok dia bisa kayak gitu? Karena dia pengen banget. Ya, jadi teman-teman, Mika itu di video tadi, dia tuh pengen banget sama semuanya. Padahal belum tentu apa yang dia pengen itu tuh sesuai sama kebutuhannya dia. Nah, kira-kira kalau semisal dia pengen semua, terus dia beli semua, tapi itu nggak benar-benar dia butuhin, apa yang bakalan terjadi kalau udah kayak gitu? Akan Benar. Jadi semua uangnya terbuang sia-sia untuk membeli itu, dan akhirnya juga bakalan dibuang kan? Atau kalau udah bosen mungkin dibuang. Nah, itu tuh sebenarnya cuman hasrat keinginan kita aja. Itu justru malah merugikan kita, bukannya malah
menguntungkan kita karena kita bakalan senang buat dapet itu. Nah, kalian tuh pernah nggak sih nonton Doraemon? Ada yang pernah nonton Doraemon nggak? Pernah Ya. Nah, setiap hari. Oke, kalau gitu kalian kan pasti tahu ya, Doraemon itu kan suka mengabulkan permintaannya Nobita, ya kan? Nah, dari situ Nobita tuh kalau kalian lihat dia selalu dapat nilai nol atau mungkin dia terlalu kasarannya tuh terlalu bodoh di antara teman-temannya tuh gitu. Karena dia tuh selalu pengen ini itu, tapi dia itu nggak benar-benar em, menjalankan apa yang seharusnya dia lakukan. Contohnya, dia kan seharusnya belajar ya teman-teman, tapi dia tuh malah minta, eh, misal minta Doraemon buat mengabulkan permintaannya dia biar waktu ujian tuh dia dibantu sama Doraemon. Nah, itu tuh malah justru nggak mendidik Nobita kan, yang seharusnya dia belajar, malah dia tuh pengennya ya malah mengandalkan Doraemon doang. Padahal kan seharusnya dia eh, terus-menerus belajar kan supaya bisa dapat nilai yang bagus. Nah, kalau kalian kalian baca di Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 17, yuk dibuka Alkitabnya yuk. Siapa yang mau bantu kakak buat bacain? 1 Yohanes 2 ayat 17. Kava, aku minta tolong dong dibacain ayatnya. oke. 1 Yohanes ayat 2 ayat ayat pasal 2 ayat 17. Ya, Dunia ini sedang layak dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup hidup selama-lamanya. ya, betul. Jadi Tuhan itu mengatakan di firman ini tuh siapa yang em, banyak keinginannya di dunia ini tuh mereka sedang lenyap dengan keinginannya. Yang artinya mereka itu nggak bisa dekat dengan Tuhan, tetapi mereka malah terus-menerus fokus sama keinginannya. Itu yang ngebuat kita nggak bisa fokus ke buat deket sama Tuhan. Nah, kayak contohnya, em, kita tuh pengen dapat nilai yang bagus nih, atau mungkin kita pengen beli PS5, tapi kita tuh kayak nggak benar-benar berusaha untuk mendapatkan itu dengan cara yang baik dan benar. Contohnya, kalau kalian pengen nilai yang bagus, kalian belajar, tapi kalian nggak pernah doa. Nah, itu mungkin hasilnya nggak akan maksimal, teman-teman. Karena apa? Karena kita itu mengandalkan diri kita sendiri. Sementara kita itu kan diberikan kepandaian, kecerdasan, hikmat, itu kan dari Tuhan. Gimana coba caranya kalau semisal kita ngerjain ujian atau ngerjain ulangan harian, tapi kita tuh malah nggak berdoa, padahal kan hikmatnya dari Tuhan. Jadinya nilai kita tuh nggak maksimal. Nah, orang-orang dunia yang nggak percaya Tuhan 100% itu akan terus-menerus mempunyai keinginan. Jadi kayak, aku pengen ini, aku pengen itu, tapi em, itu tuh hanya keinginan daging kita. Jadinya, gimana caranya kita bisa lepas dari keinginan daging? Nah, sebenarnya tuh keinginan daging itu selalu ada,
Tapi itu semua tuh balik ke kita. Gimana caranya kita nanggepin keinginan kita dengan baik. Sebelum ngelakuin apapun, ayo coba belajar tanya Tuhan. Kayak kayak contohnya nih, Tuhan, aku sebentar lagi mau lomba. Aku pengen banget bisa dapetin juara. Kira-kira Tuhan berkenan nggak ya kalau semisal aku dapet juara satu di lomba, misal lomba basket atau lomba mewarnai. Tuhan, kalau semisal Engkau berkenan, beri aku hikmat, beri aku kepintaran, kecerdasan, 10 kali lebih pintar daripada teman-teman lainnya, seperti Daniel. Contohnya kayak gitu, teman-teman. Coba kita praktekkan itu setiap hari. Contohnya, kalau semisal kalian mau sekolah. Kalau sekolah itu kan em, setiap pagi kan kita berdoa ya, teman-teman. Setiap hari siapa yang berdoa setiap hari? Pagi-pagi. Bentar. Nah, itu caranya kita mengucap syukur ke Tuhan supaya apa? Supaya kita tuh terus-menerus diberi kedamaian dan juga kepintaran. Kalau pengen pintar, minta hikmat yang dari Tuhan. Supaya apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu, itu tuh benar-benar yang dari Tuhan, bukan karena kekuatan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Oke? Terus kita buka di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yuk, kita buka bareng-bareng. Udah ketemu? Belum? Oke. Tunggu ya. Kalau udah ketemu, angkat jempolnya ya. Yakobus berapa, Kak? Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Oke. Kava udah? JJ? Sudah? Oke. Aku bacain ya. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan terpikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Nah, teman-teman, ini tuh bahaya banget. Jadi keinginan yang bukan dari Tuhan, misal kita punya keinginan, tapi tuh Tuhan nggak berkenan dengan keinginan kita, itu tuh bakal melahirkan dosa. Terus setelah melahirkan dosa, selanjutnya apa Kak? Bakalan ngelahirin maut. Yang mana maut itu adalah kematian. Nah, itu bahayanya kita kalau setiap kita punya keinginan, kita tuh nggak tanya Tuhan dulu. Jadi, kalau semisal kalian punya keinginan, kalian berdoa dulu tuh ke Tuhan. Tuhan, Reta pengen ini. Kiranya kira-kira Tuhan tuh berkehendak apa enggak ya buat keinginannya Reta saat ini. Nah, kalian tuh kayak gitu tuh berbicara dengan Tuhan ya teman-teman. Anggap Tuhan itu teman kalian. Jadi teman-teman kalian yang benar-benar akrab sama kalian. Nah, kita lanjut baca Roma 12 ayat 2 sampai 3. Kalau udah nemu, angkat jempolnya ya. Ayat berapa, Kak? Roma 12 ayat 2 sampai 3.
Aku boleh baca gak? Boleh banget, Mika. Ayo dibaca. 2 sampai 3 ya. Roma 12 ayat 2 sampai 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, di firman ini, oh ya, makasih ya Mika. Di firman ini, Tuhan itu bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbuahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu artinya kita tuh nggak boleh serupa dengan dunia. Kayak contohnya, kalian ingat gak kemarin yang disampaikan sama Kak Kathleen? Minggu kemarin banget nih. Ingat gak? Ada yang bisa ceritain sedikit gak? Hobi atau Tuhan? Gimana Mika? Hobi atau Tuhan? Betul. Nah, waktu itu kan Kak Kathleen kan bilang ya, kalau semisal em, hobinya kita tuh kayak gini, 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 nanti bakalan dapat teguran sendiri kalau semisal kita tuh terlalu fokus sama hobi kita. Karena apa? Itu tuh adalah kegiatan yang berhubungan dengan dunia ini. Jadi kita tuh terlalu terikat dan serupa dengan dunia ini, sehingga Tuhan tuh nggak suka. Karena Tuhan itu nggak suka diduakan, teman-teman. Jadi ibarat kata kayak kamu punya teman, tapi kamu tuh udah deket banget sama dia, tapi ternyata dia milih teman kamu yang lain. Ibaratnya kayak gitu. Nah, Tuhan tuh kan bilang sama kita kalau kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Jadi, keinginan kita tuh kadang-kadang juga harus ditahan. Itu namanya adalah hawa nafsu. Jadi kita harus bisa menahan hawa nafsu itu supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, tadi kata Dom, kalau semisal pengen beli ini itu, nanti bakalan um, uangnya tuh hilang, uangnya hangus, karena barang-barangnya nggak kepake. Nah, itulah yang dimaksud keinginan dunia. Dan itu bakalan menimbulkan hal-hal yang banyak banget. Dan hal-hal itu hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Bahkan, walaupun awalnya itu kayak menyenangkan banget. Rasanya, oh my God, aku dapat photocard Jimin dari snack kesukaanku. Aku seneng nih, tapi lama-lama aku bosan karena ya udah photocard doang. Mungkin buat sebagian orang photocard tuh oke, tapi kalau mereka udah bosan tetap aja kan dibuang. Nah, jadi itu teman-teman, kalau semisal kita punya keinginan, kita harus belajar tanya ke Tuhan. Tuhan, keinginanku ini engkau kehendaki nggak ya?
Kalau semisal aku pengen dapat nilai 100, berarti aku harus belajar. Tapi aku harus minta hikmat dulu ke Tuhan. Ya, doanya sama kayak tadi, teman-teman. Jadi, berikan kepintaran 10 kali lebih pintar daripada teman-teman. Aku sebut nama kalian, habis itu bilang ke Tuhan, jika Engkau kehendaki, biarlah itu terjadi. Nah, em, kalian paham nggak sama yang tadi aku sampaikan? Kak, aku tadi gak terlalu dengar suara Mika, Kak. Jadinya Oke. gak terlalu kedengaran. Yang kakak udah berarti jelas enggak? Kakak. Yang kakak ucapin jelas, tapi kalau yang kakak Mika gak terlalu jelas, Kak. Yang kakak Mika ngomong apa? Yang di video atau yang tadi kakak Mika bacain ini Alkitabnya? Video sama yang Alkitabnya. Oke deh. Nanti aku bagiin videonya lagi ya, teman-teman, ke grup biar nanti bisa di rewatch di rumah masing-masing. Terus tadi yang dibacain Mika ini dong. Roma 12 ayat 2 sampai 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang telah Dia anugerahkan kepada kamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Terima kasih, Kak. Sama-sama dong. Oke, kalian ada pertanyaan nggak? Ada yang mau tanya-tanya nggak? Coba dipikirin dulu, kalian mau tanya apa lagi? Kak, aku ngaku aku suka belanja, Kak. Oke. Teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Yang barusan join, ada nggak yang mau ditanyain? Udah aman? Yang aman angkat dong jempolnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Sila. Kak, cara bedain keinginan sama kebutuhan gimana, Kak? Nah, kalau keinginan itu tuh kayak em, misal nih ya, eh kayak di videonya Mika nih, aku ngasih contoh kayak di videonya Mika. Mika pengen beli dua apa ya kemarin ya? Nyam-nyam, beli dua nyam-nyam dapat photocard. Sebenarnya Mika tuh sebenarnya bisa loh beli satu aja karena dia juga makannya
paling cuman satu aja, karena kalau dua kebanyakan buat Mika sendiri kan. Tapi karena ada embel-embel photocard itu, yang bikin Mika beli dua. Akhirnya itu kan pemborosan ya teman-teman. Nah, itu yang dinamakan keinginan. Karena Mika pengen dapat photocardnya itu. Jadi dia beli dua. Padahal dia seharusnya bisa beli satu. Nah, tapi kalau kebutuhan, em, kayak semisal kamu lagi butuh banget beberapa alat tulis karena sebentar lagi kamu mau masuk sekolah. Nah, itu namanya kebutuhan. Jadi, cara bedain keinginan sama kebutuhan, kalau keinginan itu sebenarnya kamu tuh nggak butuh-butuh banget, tapi kamu pengen aja. Karena mungkin lucu atau ada sesuatu yang bikin kamu pengen banget, menarik banget. Mungkin itu apa namanya ada boy band atau girl band kesukaan kamu. Nah, itu namanya keinginan. Apakah menjawab Sila? Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Ya, Ednas. Coba berikan contoh keinginan yang tidak sesuai dengan sejalan kehendak Tuhan itu apa saja, Kak? Nah, jadi kalau ditanya keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu banyak sebenarnya. Jadi, misal kita pengen pengen jadi juara kelas, tapi ya kita pengen aja. Kita punya ambisi, tapi kita nggak benar-benar melakukan apa yang menjadi bagiannya kita. Terus, contoh lain, misal, hmm, misal yang kayak tadi juga sih, contohnya di Mika itu beli dua apa ya tadi? Beli dua nyam-nyam dapat photocard. Itu kan sebenarnya dia bisa beli satu, tapi dia beli dua karena dia pengen embel-embel photocard tadi. Nah, itu kan nanti bakalan ngehasilin hal yang kayak tidak diinginkan gitu loh, pemborosan. Itu termasuknya juga sebenarnya bukan kehendaknya Tuhan juga sih. Maksudnya kayak Tuhan tidak mengkehendaki kita untuk kita berbuat seperti itu. Nah, makanya itu caranya kita buat mengantisipasi atau mungkin me, kayak apa ya, biar tidak terjadi seperti itu, kita tuh sebelum apa-apa itu berdoa dulu. Kayak kita misal punya keinginan, Tuhan keinginanku ini tuh bener gak ya? Tuhan, em, Tuhan tuh menghendaki keinginanku ini nggak ya? Atau hal yang aku kerjakan sekarang tuh Tuhan kehendaki nggak ya? Kalau semisal Tuhan kehendaki, bantu aku agar bisa melanjutkan semuanya ini dengan baik. Gitu. Menjawab gak, Ednas? Makasih, Kak. Oke deh. Yang lain ada lagi nggak? Malam, Kak Malam. Margareta. Iya. Bentar Ya, ya.
Saya tadi pengen nanya sih sebenarnya sama si Kak Etnas. Dia sebenarnya mau tanyanya itu kayaknya harus lebih, apa ya, lebih jelas aja sih. Jadi kita bisa kayak ngarahin gitu loh. Kita ngarahinnya lebih tepat. Etnas sih punya sesuatu pertanyaan, misalnya apa nih? Etnas, halo? Boleh ditanya misalnya apa lebih jelas gitu. Jadi kita bisa ngarahinnya lebih tepat ya nggak sih, Kak Margareta? Iya, betul banget, Tante. Boleh, Etnas. Jadi kita nanti sama-sama bisa share bareng. Mungkin temennya juga pas lagi ngalamin yang sama. Mungkin Etnas mungkin gini, misalnya ada temen gitu kan, temennya ini pengen ngajak Etnas, yuk kita mendingan kita nyontek aja gitu kan. Misalnya, contoh ya Nas gitu. Ya kan pasti tanya Tuhan, Tuhan bilang nggak boleh kita mencontek dong, berarti sama juga kita mencuri misalnya gitu. Boleh lebih rinci, Kak Etnas. Gimana? Kak Etes masih mau nanya, kira-kira mungkin nanti Kak Margareta bisa lebih jelas nanti arahinnya. Atau mungkin karena lagi mau nanya, yang mungkin yang lain kira-kira ada pertanyaan lagi yang kira-kira mana sih kebutuhan sama keinginan tuh kayak apa sih gitu ya? Ada nggak nih? Ayo kita buka cam lalu kita tanya. Jadi kita semua ngejawab pasti ada deh teman-teman yang ngerasain gitu. Mungkin malu atau apa jangan. Jadi kita nanti teman yang lain pasti ada pertanyaan yang sama. Jadi kita memberkati gitu. Kak, mau tanya dong. Boleh. Ayo Ayo, Kalifa. let's go. Kapa, sorry. So- Jadi kan kita pasti punya pengalaman masing-masing tentang apa cerita ini. Coba deh Kareta ceritain pengalaman Kareta waktu Kareta berdoa waktu mau memilih itu mau beli ini misal mau beli dua nyam-nyam itu. Tapi menurut Kareta itu tidak terlalu penting dan Kareta berdoa untuk berdoa kepada Tuhan. Coba sebutin Kareta bagaimana Tuhan menjawab doa-doa Kareta. Oke, nah kalau menurut dari pengalamanku ya teman-teman, dulu itu tuh aku pengen banget sekolah di SMA negeri. Karena menurutku sendiri tuh eh, kalau aku masuk ke SMA negeri nanti bakalan gampang buat masuk ke universitas negerinya. Tapi waktu itu tuh Tuhan tuh punya kehendak lain. Jadi em, kayak ternyata tuh itu tuh keinginanku. Jadi bukan benar-benar kebutuhanku. Nah, waktu itu tuh aku berdoa ke Tuhan sebenarnya. Sebenarnya tuh aku dari awal tuh agak ragu-ragu kan. Ragu-ragu buat bisa masuk negeri karena itu kayak agak mustahil gitu. Terus aku doa sama Tuhan. Tuhan, kalau semisal ini kehendakmu, aku minta tolong supaya Tuhan bisa kasih aku hikmat dan eh, beri aku petunjuk kalau emang itu bagiannya Reta. Terus habis itu, waktu itu tuh aku nggak tahu kenapa eh, di saat aku masukin semua datanya, itu tuh eh, apa namanya SMA yang aku mau itu tuh emang nggak udah nggak bisa nerima siswa lagi karena udah penuh kan. Karena waktu itu aku masukinnya itu jalur prestasi. Sampai akhirnya aku kepental-pental-pental sampai ke SMA 14. Nah, setelah itu aku dikasih tahu sama orang tua kalau di sana tuh kurang baik. Akhirnya Tuhan itu apa namanya membalikan aku ke sekolah yang lama. Menurut menurutku tuh kalau aku bisa sekolah negeri, itu aku bakalan jadi orang yang sukses nantinya. Tapi Tuhan itu malah membuat
rencana lain buat aku. Aku dimasukkan ke SMA aku yang lama, sekolahku yang lama, sekolahku yang dulu tetap di swasta, tapi aku dikasih privilege sama Tuhan. Aku bisa masuk smart class, yang mana itu tuh eh, ngebantu aku buat dongkrak nilaiku supaya nantinya aku bisa jadi siswa eligible. Jadi eh, itu menurutku yang pengalaman yang paling relate sih buat eh, judul hari ini, dan itu benar-benar hal yang sangat besar dan merubah hidupku buat sekarang. Itu Kava. Itu teman-teman. Wow. Makasih Kak Reta. Oke deh. Yang lain gimana? Eh, kalau belum, boleh nggak? Saya mau bagi nih ya, sedikit. Boleh. Nah, jadi gini, mungkin tadi kan Kak Reta itu masalahnya sekolah ya, jadi kita mesti doa. Kadang-kadang nih, siapa yang kayak saya nih ya, saya suka di barang bagus, suka barang unik, tau nggak? Kalau belanja nih, kalau pergi gitu ya, shopping, aduh, itu barang bagus banget ya, lucu banget, kayaknya unik banget warnanya, ih, manis gitu ya, soft, itu kayak saya tuh ya. Tuh kayak saya tuh, nah saya belanja tuh kan, pengen, keinginan. Udah gitu nih lagi sale nih, kayak Tesi Mika kemarin tuh, lagi sale murah, dapat lagi lah bonus gitu kan. Nah seperti itu, siapa yang kayak saya? Ayo, Ngaku ayo, aja, ayo. ngaku. Angkat tangan, ngaku. Ayo, yang camp juga pasti banyak nih cewek-cewek, ya kan? Saya tuh suka orangnya kayak gitu. Mata saya ini matanya itu mata keranjang ya. Aku Mata juga, aku suka yang suka. bagus. Iya enggak? Nah, jadi waktu saya baca firman, sejak saya suka baca firman, kita lihat yuk di firman Yesaya 55. Kita buka sama-sama. Kita buka Yesaya 55. Ini sih banget ketuk ke saya gitu ya, hati saya. Nanti habis kita baca, ntar saya share lagi. Udah dapet semuanya? Kalau udah dapet jempolnya dong ya. Jadi nanti saya bisa lanjut nih. Oke, saya bacain ya. Tapi kalian juga renungin. Siapa tahu ngebantu nih nanti yang suka kayak saya nih. Oke, jadi gini. Yesaya 55 ya kan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nah, di ayat pertama, kalau kita lihat makan dan minum gandum, susu, itu kan bahan utama ya, makanan ya. Dan itu kebutuhan penting, betul? Ya, Tuhan bilang, tuh, tanpa uang Tuhan pasti siapin. Ya dong. Yang pertama nih kebutuhan nih ya, poin pertama. Yang kedua, saya bacain. Mengapa, wah saya templak nih ya, denger nih. Mengapa kamu Suci, ya misalnya gitu kan. Mengapa kamu JJ, mengapa kamu Twin, Kava, Mika, Tori, dan yang lain gak bisa saya sebutin. Kenapa sih kamu suka belanjain ya uang kamu itu untuk sesuatu yang bukan roti? Berarti kan keinginan kita tuh yang matanya suka ngeliat, ih lucu banget, ih imut banget, gitu kan. Iya lagi diskon. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Berarti keinginan toh. Ya. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, jadi Tuhan aja. Nah, disinilah saya dapat firman ini. Ya ampun Tuhan, ampun ya. Saya ini matanya nih kayaknya harus lebih dikontrol gitu ya. Harus lebih. Jadi sekarang kalau saya belanja teman-teman, jadi gini. Teman-teman ya. Gak apa-apa ya, biar kita dekat. Jadi saya jadi punya satu
pengendalian diri. Saat saya punya firman itu, firman Tuhan itu kan bisa membuat kita mengendalikan diri ya. Bagi saya seperti itu. Jadi pas saya mau belanja, ini kebutuhan bukan ya. Kalau ini bukan kebutuhan, jangan deh. Kan Tuhan bilang, kalau kita anak Tuhan, harusnya kita nurut dong. Soalnya kan Tuhan bilang, kamu akan mendapat makanan, menikmati sajian yang baik. Dan saya mau dapat dari Tuhan sajian yang baik. Berarti kalau saya membuang uang saya untuk keinginan saya, berarti Tuhan nggak berkenan. Nah, disitulah saya mendapat mengontrolkan diri untuk tidak membelanjakan yang tidak penting. Misalnya, kalau saya punya pulpen, lalu saya lihat ada lagi yang lucu. Saya akan mikir, lah kan pulpen saya masih ada. Ini nanti next deh kalau saya mau beli dan harganya memang sesuai dan tidak buang-buang tabungan atau tidak buang uang mama sama papa kita. Nanya dong, mah boleh nggak? Gitu kan, Tuhan boleh nggak? Kalau Tuhan boleh, papa mama pasti diberkatin. Oke nggak sih? Kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita share. Yang saya share. Jadi nanti ini juga bisa ayat nanti buat kalian. Jangan lihat dengan keinginan lagi, tapi dengan bijaksana. Oke? Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tante Suci. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ke aku atau Tante Suci? Atau mungkin mau sharing? Tori, mungkin Tori nih. Tori banyak cerita nih kayaknya nih. Tori, boleh dong share sedikit? Biar seru nih. Zoom-nya. Ayo sedikit lagi. 17 menit lagi, Tori. Ayo. Atau Mika, atau Kava. Aku mau sharing. Oke. Time is Ya, yours. aku ini masih SD kelas 6. Bentar lagi mau SMP. Nah, eh, teman-teman aku tuh kebanyakan Katolik karena aku di sekolah Katolik. Nah, gimana ya? Aku orangnya tuh nggak gampang bergaul buat orang-orang baru. Jadi kalau aku pengennya pengennya ikut swasta, tapi apa ya, orang tua aku mendukung aku buat masuk negeri. Tapi aku tuh pengen masuk swasta karena teman-temanku yang aku udah kenal banget itu pada mau masuk swasta. Terus aku setiap hari, tiap pagi tuh berdoa, Tuhan, seharusnya aku ke sekolah yang mana, negeri atau swasta. Baru-baru ini, Tuhan Yesus menjawab doa-doa aku dengan cara menggoda dengan apa sekolah negeri gitu. Jadi sekolah negeri itu mempromosikan yang aku pengen gitu loh. Aku pengen belajar musik. Mereka pasti bilang, di sini ada musik tahu, kamu bisa ikut sini. Pikirku, kan di swasta juga ada musik. Terus aku harus pilih yang mana? Nah, kan orang tua aku memilih untuk negeri kan. Sedangkan aku pengennya swasta. Aku berdoa-berdoa terus sama Tuhan. Terus akhirnya Tuhan menjawab. Baru kayaknya ke hari apa ya kemarin? Hari Minggu, Tuhan lewat mimpi aku, beneran ini lewat mimpi aku, terus saya bilang, Kava, apa yang aku katakan itu adalah saluran untuk orang tua kamu. Jadi, cobalah kamu menerima perkataan dari orang tua kamu. Terus aku mikir, apa aku negeri aja ya? Karena mungkin buat pengalaman baru buat aku. Terus kemarin hari Senin, ya kemarin sih, pada Senin itu guruku tanya, bener-bener tanya, kalian mau sekolah mana? Hatiku yang paling dalam pengen jawab, aku pengen negeri. Terus aku mencoba untuk memilih negeri. Terus mamaku tanya lagi,
kamu mau SMP negeri atau swasta? Aku mau negeri buat kepentingan kita bersama. Jadi aku tidak memilih untuk kepentingan diriku sendiri, tetapi aku juga memilih untuk kepentingan keluargaku karena situasinya di situ kakakku mau kuliah, adikku mau TK. Jadi kalau sama-sama bertabrakan kan ya lumayan ya susah untuk orang tua. Jadi aku pikir aku harus pilih negeri demi kepentingan bersama. Gitu, terima kasih. Wih, terima kasih Mika. Salah. Terima kasih Kava. Nah, tadi em, kita berarti udah dapat banyak banget ya contohnya ya teman-teman. Kayak tadi contohnya Kava, dia berani membuang semua egonya untuk benar-benar memilih buat kepentingan bersama. Nah, itu juga termasuk kebutuhan, bukan keinginan. Mungkin tadi Kava pengen sekolah swasta biar dia bisa sama-sama bareng teman-temannya yang di sekolah sebelumnya. Tapi sebenarnya Tuhan tuh punya kehendak lain buat Kava. Mungkin Kava nanti bakalan dipertemukan dengan teman-teman yang lebih keren atau lebih baik dari teman-temannya Kava sebelumnya dan nambah pengalamannya dia juga di sekolah yang baru. Kan kayak em, Kava bisa ngerasain kan perbedaannya sekolah di swasta, sekolah di negeri itu kan em, suatu peristiwa yang wow banget sih menurut aku karena kan kamu bisa merasakan apa yang nggak semua orang rasakan gitu. Nah, terima kasih teman-teman buat hari ini. Terima kasih juga buat Tante Suci yang tadi udah sempat sharing ke kita Sama-sama. semua. Kak Margareta, Ya, setuju nggak sih itu si Kava ya? Dia kan udah kayak nggak egois ya, mementingkan gitu ya. Dia tuh akan jadi di sekolahnya itu kita doa yuk gitu, buat dia menjadi terang gitu loh, terang membawa Kristus yang orang-orang banyak dibawa Kristus di akhir zaman ini ya nggak sih? Keren ya. Kita doain ya nanti Kak Margareta oke, sama-sama. siap. Oke. Ayo, masih ada waktu. Siapa yang mau sharing? Ya nggak? Kak Margarita ada lagi nggak ya? Ya, betul-betul. Ayo, Siapa yang mau ayo, sharing? biar kita banyak nih ilmunya dari pengalaman teman-teman. Atau teman-teman ada yang mau didoain? Nanti kita doain bareng-bareng. Adakah? Kimberly mungkin tadi sempat unmute. Kak, kalau buat ujian gitu bisa nggak? Bisa, bisa. Ini maksudnya dalam konteks apa yang tadi disampaikan atau mau didoain? Mau didoain. Bisa dong. Ini mau ujian apa, Kimberly? Besok saya ada matematika. Ujian buat kelulusan atau kayak semesteran? Kelulusan sih, Kak. Ini Kimberly kelas berapa? 6. Oke, kita nanti doain bareng-bareng ya teman-teman buat Kimberly. Terima Iya, sama-sama. Adakah yang lain? Tadi Kak Margareta itu yang Etnes bagaimana? Kira-kira ada dia mau tanya lagi Etnes? Mungkin ada. Oh ya, Etes mau tanya lagi nggak? Hmm. Yang lebih spesifiknya gitu. Mm-mm. Saya rasa kayaknya tidak ada lagi. Oke deh. Ednes ada yang mau didoain nggak? Tahu teman-teman yang lainnya juga. Kayaknya untuk pendidikan saya, Kak Margareta, Pendidikan kamu kenapa? tentu aja untuk
apa untuk proses belajar nanti untuk tes di 2 minggu ke depannya. Oke. Yang lain ada yang mau didoain lagi nggak? Tentang mungkin keluarga atau friendship atau yang lain. Kalau ada yuk coba disampaikan ke kita supaya bisa didoain bareng-bareng. Oh, Margareta, Ya, mau minta doanya buat kakek aku kemarin habis jatuh. Apa syukur tulangnya baik-baik aja. Cuma mungkin benjolan yang bikin sakit gitu. Terus kurang bisa jalan sekarang. maaf tadi siapa Kava? Mau minta doanya buat kakek aku yang habis jatuh. Syukur tulangnya baik-baik aja. Cuma mungkin luka dalam benjol atau gimana. Karena nabrak apa kena kepalanya patung, patung Buddha Maria sampai copot kepalanya. Jadi mungkin luka dalam. Terus sekarang susah jalan. Oke, siap-siap. Eh, semuanya hari ini dapat sesuatu karena kita banyak yang doain nih Kak Reta ya. Jadi mungkin kalau semuanya sudah menangkap, kita pengen ya Zoom kita ini kan seminggu sekali ya teman-teman. Jadi pengennya gini, kita dapat satu hal yang harus kita tangkap lalu kita lakukan. Kalau semuanya jelas, kasih jempol, lalu kita sekarang arahnya mendoakan. Benar Kak Reta? Ya, karena panjang banget nih. Ayo, nanti lihat di itunya. Semua kasih jempol kalau udah ngerti, biar kita paham. Jadi karetanya sudah bisa mendoakan kita semua. Thank you. Oke. Semua happy ya, ngerti ya. Kareta jelasnya udah keren banget sih. Gitu, sama tadi Kava juga cerita udah oke. Mari, Kareta pimpin doa, mari kita sama mendoakan teman-teman kita. Ayo, doa sepakat tuh. Keren. Doanya pasti terkabulkan. Amin. Amin. Oke. Yuk kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami kembali lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman, buat keluarga kami ya Tuhan, yang mungkin kami sedang mengalami sesuatu hal yang kurang baik. Tuhan tolong berkati kami, dan Tuhan juga tolong berikan kami hikmat di setiap persoalan kami, di setiap tugas-tugas kami, di setiap pendidikan kami, sekolah kami, atau mungkin pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati kami, berikan hikmat penuh untuk kami. Dan Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat Kimberly. Kiranya Engkau berikan hikmat ya Bapak, yang sebentar lagi ia mau um, menghadapi ujian sekolahnya. Kiranya Engkau berkati dengan hikmat penuh kepintaran, kecerdasan, kepandaian, hikmat marifat yang daripadamu 10 kali lebih pintar daripada teman-temannya. Kiranya Engkau berikan damai sejahtera penuh atas Kimberly agar apa yang dia pelajari dapat ia resapi dengan baik, dan itu semua karena Engkau ya Tuhan dan hasil kerja keras Kimberly. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak buat um, Agnes. Tuhan tolong berkati Agnes ya Tuhan, di segala pendidikannya dan mungkin ujian-ujian yang dia hadapi. Kiranya Engkau berikan hikmat penuh juga ya Tuhan untuk Agnes, biar apa yang dikerjakan berhasil, dan itu semua untuk kemuliaan-Mu ya Bapak.
Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak buat Kava. Tuhan tolong berkati Kava, Tuhan tolong berkati kakeknya ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau sembuhkan, jamah dengan tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Berikan kesembuhan ilahi ya Tuhan, apa yang tidak tidak yang mustahil bagi kami itu akan sangat sangat bisa Engkau kerjakan ya Bapak. Dan Engkau juga tolong berkati ya Tuhan buat kami semua. Berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, kepandaian yang daripadamu agar kami dapat mengerti setiap firman, setiap em, pembelajaran yang ada di sekolah kami masing-masing. Kami dapat menangkap dan meresapi setiap yang disampaikan, kami dapat menjadi pendengar yang baik, dan kami dapat merenungkan dan juga melakukannya dengan baik ya Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat penuh, dan biar apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami dapat mencapai destiny kami masing-masing ya Bapak. Bapak, kami serahkan semua doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Reta. Terima kasih Kak Reta. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Boleh Agnes. Bye-bye. Aku minta nomornya ya. Ya, Kak Margarita. Oke. Bye, Kava. Bye. Bye, Edna. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa.
Ku